Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo anak-anak yang soleh dan soleh di rumah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anak-anak semua yang Bapak sayangi, Bapak sangat senang sekali jika mendengar anak-anak semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta semuanya ya. Anak-anak semua yang Bapak sayangi, kali ini kita bertemu lagi dengan Bapak ya, anak semuanya. Kita akan belajar bersama pendidikan agama Islam anak-anak semuanya ya. Kali ini kita akan belajar tentang kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anak semuanya. Sudah siapkah hari ini kita belajar pendidikan agama Islam? Pintar sekali. Anak-anakku semuanya kalau sudah siap, ya anak semuanya Bapak mengajak kepada anak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu ya, mengawali pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ya, silahkan anak semuanya duduk yang rapi, berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita angkat kedua tangan kita semuanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi, ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak semuanya, nanti setelah semuanya mengikuti pembelajaran ini, anak-anakku semuanya mampu untuk menjelaskan sikap keteladanan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anak semuanya. Nah, selanjutnya nanti anak semuanya mampu menunjukkan ya dari keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari anak semuanya ya. Nah, anak semuanya bawa sayangi. Yang pertama kita akan belajar terkait dengan kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Anak semuanya, Abu Bakar adalah khalifah pertama anak semuanya setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Khu'afah At-Taimi. Nah, jadi Abu Bakar semuanya adalah khalifah pertama. Jadi pada waktu itu ketika Nabi Muhammad wafat, setelah itu ada namanya khalifah. Khalifah yang pertama yaitu adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Khu'aifah At-Taimi. Nah, semuanya. Nah, gitu ya. Anak semuanya ya. Abu Bakar dilahirkan kapan? 571 Masehi. Ya. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Nah, itu anak semuanya ya. Ini anak semuanya ya. Gelar Abu Bakar. Kenapa kok disebut Bakar? Bakar itu artinya cepat anak semuanya. Nah, bersegera. Nah, berarti paling cepat masuk Islam. Nah, terus kenapa disebut dengan gelar As-Siddiq? Nah, ini gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Gitu anak semuanya. Nah, ini As-Siddiq artinya apa? Orang yang selalu membenarkan anak semuanya. Membenarkan Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa. Yang paling penting pada saat itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Yang saat itu umat Nabi Muhammad ketika itu banyak yang tidak percaya. Bahkan ada yang ingkar kepada Nabi Muhammad terus akhirnya keluar dari agama Islam. Nah, gitu. Nah, dikira Nabi Muhammad pembohong, padahal tidak. Nah, betul. Itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj semuanya ya. Nah, Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Ini yang paling penting semuanya ya. Sikap keteladanan yang pertama yaitu adalah apa? Tadi adalah As-Siddiq. Nah, As-Siddiq artinya apa? Selalu membenarkan. Berarti membenarkan peristiwa dari Nabi Muhammad. Nah, kalau sebagai kita berarti kita harus selalu berperilaku benar. Nah, gitu semuanya ya. Yang kedua,
Tadi ada Bakar. Bakar tadi artinya apa? Abu Bakar. Dalam bahasa Arab Bakar itu bikron, nah, adalah artinya cepat. Cepat masuk Islam. Berarti kita harus bersegera, kalau beribadah harus bersegera, harus cepat. Nah, jangan menunda kebaikan. Yang selanjutnya ini yang ketiga adalah selalu bermusyawarah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya untuk bermusyawarah. Begitu juga dengan Abu Bakar ini meneladani dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu bermusyawarah ketika menentukan keputusan. Nah, itu ya semuanya. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung yang bernama Unaisar. Nah, jadi ini meskipun di sini diceritakan bahwasanya Abu Bakar sudah menjadi khalifah, tapi sebelumnya Abu Bakar itu mempunyai kebiasaan membantu sahabat-sahabat yang lain, termasuk ini yang bernama Unaisar. Ini coba. Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah? Jawab Abu Bakar, insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu. Nah, ini adalah kesanggupan dari Abu Bakar. Ketika ditanya bahwasanya sebelum jadi khalifah, Abu Bakar ini sudah menolong memerah susu kambing milik sahabat lainnya, yaitu adalah milik Unaisar. Nah, itu anak semuanya. Dijawab oleh Abu Bakar, insya Allah aku akan tetap menolong kamu. Nah, meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong. Ya, ini yang semua yang paling penting, kita tidak boleh sombong. Nah, Abu Bakar tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Nah, semuanya. Nah, gitu semuanya ya. Jadi anak semuanya ya, dari cerita ini bahwasanya Abu Bakar tidak sombong, masih namanya memperhatikan ya rakyatnya, menolong, yaitu memerah susu kambing. Itu semuanya ya. Nah, itu adalah perilaku dari Abu Bakar. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Ingat, Baitul Mal apa? Lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Ini untuk kesejahteraan rakyatnya. Itu anak semuanya. Itu terkait dengan apa? Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu ya. Nah, selanjutnya anak-anak semua yang Bapak sayangi, kita akan melanjutkan kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Jadi ini setelah Abu Bakar, ya, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Gitu semuanya ya. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ini, sikap keteladan yang bisa kita tiru yaitu apa? Pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana, dan suka bermusyawarah. Misalnya suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab itu menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan, yaitu kantor khalifah, karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya, maka apa? Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Dari sini semuanya Umar bin Khattab ini sangat sederhana semuanya ya. Sangat memikirkan kepentingan, mana kepentingan negara, mana kepentingan pribadi atau keluarga. Di suatu ketika tadi diceritakan bahwasanya apa? Ya, putranya datang ke kantornya Umar bin Khattab. Ketika itu ada lampu, meskipun hanya lampu, tetapi karena putranya tadi ingin membicarakan terkait dengan kepentingan keluarga atau pribadi, maka lampu itu dimatikan. Jadi tidak mau menggunakan fasilitas milik negara ketika berurusan dengan keluarga atau kepentingan pribadi. Jadi seperti itu anak semuanya. Begitu sederhananya, begitu bijaksananya seorang
Umar bin Khattab. Gitu anak semuanya ya. Nah, pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Nah, sebagai contoh, sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab yaitu pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, aku akan segera memperbaiki jalan itu sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti hanya karena ada seekor unta yang terjungkal, masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Di sini semuanya ya. Tadi ya kan bijaksana sudah dicontohkan ya bahwasanya mana kepentingan pribadi, mana kepentingan keluarga, mana kepentingan negara. Di sini dilanjutkan diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab ini sangat bertanggung jawab. Ya, suatu ketika melihat jalan rusak, beliau apa? Berjanji akan segera memperbaiki jalan itu. Karena apa? Sebab Umar bin Khattab takut jika nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu semuanya. Nanti hanya karena ada seekor unta yang terjengkal, maka akan dimintai pertanggungjawaban. Itu padahal hanya seekor unta, bukan manusia ya, bukan rakyatnya yang jatuh dari karena jalan yang rusak tadi. Nah, begitu apa namanya? Tanggung jawabnya seorang Khalifah Umar bin Khattab. Gitu anak semuanya ya. Nah, makanya kita harus bisa meneladani. Yang pertama tadi adalah Khalifah Abu Bakar, yang kedua adalah ini Khalifah Umar bin Khattab. Itu anak semuanya ya. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah. Yaitu penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Ini anak semuanya ya. Jadi tahun baru Hijriah itu ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan bisa kita rasakan sampai saat ini. Nah, itu saja ini ya. Dua khalifah terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan video pembelajaran berikutnya yaitu khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu silakan semuanya belajar semangat dari rumah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Itu semuanya ya. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.